video kali ini kami akan membahas proyek kami mengenai persediaan. Kami menggunakan metode periodik atau fisik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifka Manulang. Saya Ulvin Shomi. Saya Yanita Salala. Saya Bertanggung Jawab. Kami dari kelas DK2H, Prodi Keuangan dan Perbankan, jurusan akuntansi. Teman-teman, pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai persediaan dengan menggunakan metode fisik. Sebelum kami masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari persediaan, tujuan, dan manfaat. Tonton video sampai akhir ya. Persediaan atau laporan stok barang adalah laporan yang dibuat untuk mengetahui jumlah stok atau persediaan produk. Kegiatan stok barang di gudang merupakan kegiatan yang menghitung jumlah barang yang tersedia di gudang secara fisik. Kegiatan ini bertujuan untuk bisa mengetahui pencatatan untuk pembukuan barang secara akurat. Pentingnya membuat laporan persediaan stok barang di gudang untuk perusahaan tidak hanya bertujuan untuk mengetahui jumlah barang yang tersedia, namun hal tersebut juga bertujuan untuk menilai selisih kelebihan atau kekurangan dari persediaan barang di gudang. Maka dari itu kami di sini melakukan pengamatan pada persediaan di perusahaan dagang di Cipayung Gas. Bagaimana menyusun laporan persediaan barang di Cipayung Gas dalam metode periodik atau fisik? Sebelum melakukan penyusunan, apa sih tujuan penelitian dilakukan terhadap di Cipayung Gas, yaitu mampu menyusun laporan persediaan barang untuk menyajikan informasi terkait harga pokok penjualan unit barang, nilai persediaan akhir, dan laba kotor. Juga untuk menambah wawasan kepada para mahasiswa, khususnya pemilik usaha, untuk memahami bagaimana cara membuat atau mengerjakan laporan persediaan barang. Apa sih manfaat laporan persediaan barang? Yang pertama yaitu manfaat laporan persediaan barang bagi UMKM. Laporan keuangan akan sangat membantu UMKM, khususnya untuk toko di Cipayung Gas, agar mampu menentukan berapa unit persediaan yang tersisa dan untuk mengetahui laba kotor yang dapat dihasilkan. Yang kedua yaitu manfaat laporan persediaan barang bagi mahasiswa. Laporan persediaan barang akan sangat membantu kita sebagai mahasiswa, khususnya yang berjurusan akuntansi, untuk dapat membantu mempermudah perincian transaksi secara detail atau memantau keuangan kita dan bisa sebagai pengukur kemampuan finansial kita dari transaksi yang sudah terjadi. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan. Informasi perusahaan yang akan dibahas yaitu nama perusahaan di Cipayung Gas, alamat Jalan Setiabudi nomor 129B, Medan, Sumatera Utara, nama pemilik di Cipayung. Saldo awal gas Pak di Cipayung pada April 2023 menunjukkan posisi sebagai berikut. Kas sebesar 15 juta rupiah, persediaan barang gas sebanyak 100 dengan harga per unit 15.000, maka total 1.500.000. Modal Pak di Cipayung sebesar 1.500.000. Terdapat transaksi yang dilakukan usaha gas Pak di Cipayung selama bulan April 2024, yaitu pada tanggal 4 April dijual barang dagang gas secara tunai sebanyak 90 tabung dengan harga per unit 17.000, maka total harga 1.530.000. Selanjutnya yaitu 6 April dibeli barang dagang gas secara tunai sebanyak 100 tabung dengan harga per unit 15.000, maka total harga 1.500.000. Selanjutnya 8 April dijual barang dagang gas secara tunai sebanyak 100 tabung dengan harga per unit 17.000, maka total harga 1.700.000. 10 April dibeli barang dagang gas secara tunai sebanyak 100 tabung dengan harga per unit 15.000, maka total harga 1.500.000. Selanjutnya yaitu pada tanggal 12
April dijual barang dagang gas secara tunai sebanyak 98 tabung dengan harga per unit 17.000, maka total harga 1.666.000. Selanjutnya 14 April dibeli barang dagang gas secara tunai sebanyak 100 tabung dengan harga per unit 15.000, maka total harga 1.500.000. Selanjutnya tanggal 22 April dijual barang dagang gas secara tunai sebanyak 95 tabung dengan harga per unit 17.000, maka total harga 1.615.000. Selanjutnya yaitu tanggal 24 April dibeli barang dagang gas secara tunai sebanyak 100 tabung dengan harga per unit 15.000. Baiklah, saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan teman saya Berta, yaitu pengakuan. Pada proyek ini kami menggunakan metode periodik. Adapun alasannya yaitu karena sederhana. Metode ini lebih sederhana dan kurang rumit daripada metode pengukuran secara terus-menerus, terutama pada perusahaan dengan transaksi yang relatif sedikit. Yang kedua adalah biayanya yang lebih rendah. Yang ketiga, fleksibilitas. Metode ini memberikan fleksibilitas dalam menentukan frekuensi periode pelaporan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, penyusunan laporan. Metode periode memungkinkan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan secara berkala yang memudahkan pemantauan kinerja keuangan dan pengambilan keputusan. Yang kelima, kesesuaian dengan aturan perpajakan. Di beberapa yurisdiksi, metode periodik sesuai dengan persyaratan perpajakan daripada metode pengakuan terus-menerus. Adapun jurnal periodik laporan persediaan gas di Cipayung pada tanggal 4 April yaitu kas pada penjualan sejumlah 1.530.000 dan pada 6 April pembelian pada kas sejumlah 1.500.000. Pada tanggal 8 April kas pada penjualan sejumlah 1.700.000. Pada tanggal 10 April pembelian pada kas sejumlah 1.500.000 dan pada tanggal 12 April jurnalnya kas pada penjualan sejumlah 1.666.000 dan pada 14 April pembelian pada kas sejumlah 1.500.000. Pada tanggal 22 April kas pada penjualan sejumlah 1.615.000. Pada tanggal 24 April pembelian pada kas 1.500.000 dan pada tanggal 30 April kas pada penjualan 1.700.000. Nah, dengan total 14.211.000. Nah, yang selanjutnya adalah pengukuran. Metode FIFO adalah kependekan dari first in first out yang artinya pertama keluar pertama masuk dalam bahasa Indonesia. Metode FIFO adalah salah satu metode yang digunakan dalam sistem pengelolaan stok barang yang mana barang pertama masuk adalah barang yang pertama keluar. Dengan menggunakan metode FIFO untuk sistem pengelolaan stok gudang, ada beberapa manfaat yang bisa diberikan suatu usaha kepada para pelanggannya. Beberapa keuntungan dari metode FIFO adalah kepuasan pelanggan yang meningkat karena mendapatkan produk yang baru atau masih berkualitas. Adapun mutasi dari persediaan yaitu pada tanggal 1 April pembelian yang dilakukan 100 unit yaitu total saldonya 100. Pada tanggal 4 April dilakukan penjualan 90 unit sehingga saldonya 10. Pada tanggal 6 April pembelian yang dilakukan 100 unit sehingga jumlah saldonya 110 unit. Pada tanggal 8 April dilakukan penjualan sehingga saldonya tersisa 10. Dan pada tanggal 10 April dilakukan pembelian 100 unit sehingga sisa saldonya 110 unit. Dan pada tanggal 12 April dilakukan penjualan 98 unit dengan sisa saldo 12 unit. Pada tanggal 14 April dilakukan pembelian 100 unit dengan sisa saldo 112 unit. Dan pada tanggal 22 April dilakukan penjualan 95 unit dengan sisa saldo 17. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi proyek yang telah dibawakan teman kami sebelumnya, yaitu Ripka Manulang. Saya di bagian barang yang tersedia untuk dijual. Pada tanggal 1 April, persediaan awal sebesar 100 unit dengan harga Rp15.000
total harga Rp1.500.000. Pada tanggal 6 April, pembelian 100 unit dengan harga Rp15.000, total harga Rp1.500.000. Pada tanggal 10 April, pembelian 100 unit dengan harga Rp15.000, total harga Rp1.500.000. Pada tanggal 14 April, pembelian 100 unit dengan harga Rp15.000, total harga Rp1.500.000. Pada tanggal 24 April, pembelian 100 unit dengan harga Rp15.000, total harga Rp1.500.000. Barang tersedia untuk dijual 500 unit dengan harga Rp15.000, maka total harga Rp7.500.000. Persediaan barang dagang akhir sama dengan barang tersedia untuk dijual dikurang total unit yang terjual. Persediaan barang dagang akhir sama dengan 500 unit dikurang 483 unit, maka 17 unit yang tersedia. Maka dari itu, pada tanggal 24 April sebesar 17 unit dengan harga Rp15.000, maka total harga Rp255.000. Maka yang dihasilkan nilai persediaan barang dagang akhir Rp255.000. Untuk harga pokok penjualan atau HPP, HPP sama dengan persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan barang dagang akhir. Untuk persediaan awal sebesar Rp1.500.000, pembelian bersih sebesar Rp6.000.000, barang tersedia untuk dijual sebesar Rp7.500.000 dikurang dengan persediaan barang dagang akhir sebesar Rp255.000, maka harga pokok penjualan sebesar Rp7.245.000. Untuk ayat jurnal penyesuaian atau AJP-nya, di Cipayung Gas, jurnal penyesuaian per 30 April 2024 dalam rupiah, 30 April ikhtisar produksi pada persediaan barang dagang awal sebesar Rp1.500.000, persediaan barang dagang akhir pada ikhtisar produksi sebesar Rp255.000, maka total yang dihasilkan sebesar Rp1.755.000. Pada bagian penyajian 2.3.1 laporan laba rugi. Di Cipayung Gas, laporan laba rugi per 30 April 2024 dalam rupiah, penjualan sebesar Rp8.211.000, harga pokok penjualan pada bagian persediaan awal sebesar Rp1.500.000, pembelian sebesar Rp6 juta, barang tersedia untuk dijual sebesar Rp7.500.000, pembelian akhir Rp255.000, total harga pokok penjualan sebesar Rp7.245.000. Pada penjualan sebesar Rp8.211.000 dikurang dengan total harga pokok penjualan sebesar Rp7.245.000, maka laba kotornya sebesar Rp966.000. Pada laporan posisi keuangan atau parsial, di Cipayung Gas, laporan posisi keuangan parsial per 30 April 2024 dalam rupiah. Persediaan barang dagang akhir sebesar Rp255.000, persediaan bersih sebesar Rp255.000. Sekian dari pemaparan materi yang saya bawakan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari pengungkapan. Nah, di bagian pengungkapan terdapat catatan atas laporan keuangan persediaan barang jadi. Nah, untuk catatan atas laporan keuangan ini secara parsial dalam periode yang berakhir pada 30 April 2024. Untuk pertama sekali, informasi umum, di mana perusahaan di Cipayung Gas ini telah dibuka sejak 2020 oleh Bapak Desi Payung sebagai pemilik usaha dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang dagang yang dimana aktivitasnya yaitu membeli dan menjual kembali gas tersebut tanpa merubah bentuk dari gas itu sendiri. Usaha Desi Payung Gas ini berlokasikan di Jalan Setiabudi nomor 129B Medan. Nah, untuk kedua itu kami sajikan dasar kebijakan laporan persediaan. Laporan persediaan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang mencakup pernyataan standar akuntansi keuangan atau
PSAK nomor 14 tentang persediaan. Jadi perusahaan gas ini menggunakan metode periodik di mana mencakup metode FIFO, serta metode ini merupakan metode yang paling sesuai untuk perusahaan yang kami wawancarai. Pengukuran pada laporan ini menggunakan metode FIFO, yaitu first in, first out. Barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama sekali dijual. Nah, untuk bagian persediaan barang dagangnya itu yaitu gas, mengelola barang dagang dan melacak biaya yang terkait dengan masing-masing barang tersebut merupakan aspek penting dari akuntansi manufaktur dan juga pengendalian stok. Nah, dari data kami bahwa nama bahannya itu yaitu gas, stok awalnya itu 100, stok akhirnya itu 17, maka kami dapat selisihnya 83. Untuk bagian penjualan gas yang terjadi hanya dapat dilakukan transaksi secara tunai di tempat usaha dan tidak menerima transaksi secara kredit. Penjualan yang dilakukan juga sekali dalam seminggu. Dan juga tidak ada biaya angkut dalam penjualan gas di toko Desi Payung Gas. Untuk bagian pembelian, yaitu pembelian barang dagangan dilakukan sekali seminggu, yakni dengan kata lainnya dalam 1 bulan itu 4 kali pembelian. Jadi pembelian barang dagang langsung dilakukan dari gas Pertamina yang sudah menjadi langganan dan tanpa biaya angkut pembelian maupun diskon. Jadi pembeliannya selalu dilakukan secara tunai dan pemilik tidak mempunyai utang baik dalam membeli barang maupun dalam usahanya sampai dengan sekarang ini. Nah, yang ketiga itu resiko. Risiko yang terkait dengan kelebihan ataupun kekurangan persediaan barang dagang yang dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, manajemen persediaan yang efektif penting sekali dalam mengelola risiko-risiko ini dan juga memastikan bahwa persediaan yang tepat tersedia untuk memenuhi permintaan pelanggan dan juga tren pasar. Selain itu, perusahaan juga perlu memantau persediaan secara teratur agar menghindari kelebihan maupun kekurangan yang tidak diinginkan. Jadi untuk risiko yang terkait dengan kelebihan persediaan itu, yang pertama adanya biaya penyimpanan yang tinggi. Jika perusahaan memiliki terlalu banyak persediaan ataupun stoknya banyak, maka biaya penyimpanan seperti penyewaan gedung dan juga asuransi akan juga meningkat, maka mengurangi keuntungan perusahaan. Yang kedua itu resiko kerusakan. Barang yang terlalu lama disimpan dapat mengalami kerusakan maupun kebocoran, sehingga akan mengakibatkan kerugian secara finansial bagi perusahaan. Untuk resiko yang terkait dengan kekurangan persediaan, yang pertama itu karena kehilangan pelanggan. Jika persediaan tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan pelanggan, maka perusahaan dapat kehilangan pelanggan yang beralih ke pesaing yang mampu memenuhi kebutuhan mereka. Jadi yang kedua itu kenaikan harga pembelian. Jika persediaan tidak mencukupi, perusahaan mungkin harus membeli bahan baku atau barang dagang dengan harga yang lebih tinggi, mengurangi margin keuntungan perusahaan. Maka dengan manajemen persediaan yang efektif, perusahaan dapat menghindari risiko-risiko ini dan juga memastikan bahwa persediaan yang tepat tersedia untuk memenuhi permintaan pelanggan. Nah, bagian penutup, kami dapat membuat kesimpulan dan juga saran. Untuk bagian kesimpulan itu, salah satu usaha di bidang dagang yaitu usaha gas milik Bapak Desi Payung, yang nama usahanya yaitu Desi Payung Gas. Berdasarkan pengamatan dan juga data-data transaksi selama bulan April 2024 yang diberikan kepada kami atas wawancara yang kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa persediaan barang jadi belum dicatat dengan baik, sehingga barang habis dan tidak ada stok untuk dijual. Jadi untuk saran, berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan, berikut terdapat saran untuk usaha Bapak Desi Payung agar usahanya dapat berkembang dan menjadi lebih baik. Meningkatkan mutu pelayanan sarana dan prasarana,
dan juga perlu dijaga kebersihan serta kerapian tempat usaha tersebut. Perlu ditingkatkan serta akan lebih baik jika karyawan dalam usaha tersebut perlu ditingkatkan kualitasnya saat bekerja. Nah, di sini juga kami lampirkan beberapa foto dari kegiatan yang kami lakukan, yang dimana di sini kami mendatangi usaha Bapak Despayung, dan juga di sini terdapat dokumentasi penyerahan proyek kami. Dan juga di sini kami sajikan bukti penyerahan, yaitu surat keterangan penyerahan dan penggunaan produk. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dari semua video kami, semoga saudara-saudara atau teman-teman semuanya bisa mengerti apa yang kami ajarkan.